Master Pedang Part 60. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Yang Linbo berbicara perlahan. Namun, suaranya bergema seperti suara iblis, bergema di hati setiap orang. Kejutan, keterkejutan, kengerian. Emosi menumpuk berantakan, memenuhi hati. Kamu terlalu sombong. Harus kukatakan bahwa kamu adalah orang pertama dalam ribuan tahun yang menghancurkan dunia dengan badan fisikmu, tetapi itu tidak berarti kamu tak terkalahkan. Kita berdua adalah Dao Yun, apa hakmu untuk mengatakan hal seperti itu? Kaisar Roh Absolut menjadi tenang, matanya dingin. Itu benar. Selain itu, kita memiliki dua alam Dao Yun di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan, berani mengatakan hal seperti itu? Kaisar Mimpi Hantu juga berbicara. Melihat ini, orang-orang dari klan roh penggerak menghela napas lega. Ya, tidak peduli seberapa kuat Yang Linbo, bisakah dia mengalahkan dua Dao Yun? Sama sekali tidak mungkin. Kalau begitu bertarunglah. Yang Linbo tidak mau berbicara dengan mereka. Jika mereka tidak setuju, mengatakan satu kata lagi akan membuang-buang waktu. Saat berikutnya, Yang Linbo mengetuk tanah dengan satu kaki, dan sosoknya langsung melayang ke udara. Ledakan. Dunia badan fisiknya juga terbuka, menyelimuti dunia, seolah-olah memasukkan 10.000 kaki kehampaan ke dalam darahnya. Tiba-tiba, mata Kaisar Roh Absolut terkejut, dan dia dengan cepat mengambil tindakan, mendesak aturan dunianya sendiri untuk mulai bertarung. Pada saat yang sama, sekelompok roh Yin juga mengembun dan bergegas menuju Yang Linbo. Yang Linbo mengabaikan mereka secara langsung. Di antara matanya, semangat juang yang mengerikan juga mengamuk darinya. Kode perang dewa dan iblis, kehendak dewa perang. Ledakan. Dalam sekejap, dunia fisik Yang Linbo tampak berubah menjadi medan perang, dan darah mengerikan itu meledak dengan niat yang tak terkalahkan dan arogan, mendinginkan dunia. Semua orang gemetar dan jiwa mereka gemetar. Kehendak ini melampaui langit dan bumi, bahkan lebih dari kekuatan surga, dan memiliki kengerian besar yang tabu bagi makhluk hidup. Tidak ada cara untuk menghadapinya secara langsung. Bahkan Kaisar Roh Absolut dan Kaisar Mimpi Buruk Hantu mengerutkan kening dalam-dalam, dan semangat juang yang mengerikan ini membuat mereka semua takut. Bagaimana mungkin? Napas macam apa ini? Kaisar Roh Absolut tertegun dan berbicara, dan bahkan gerakan serangannya kaku. Tetapi pada saat ini, sebuah pemandangan yang mengejutkannya terjadi di kehampaan. Saya melihat bahwa di dunia yang dilemparkan oleh darah dan energi Yang Linbo, ribuan kaki binatang buas bergegas keluar, menginjak-injak dunia, dan menghancurkan roh Yin-nya dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, kekuasaannya atas langit dan bumi mulai riyuntuh, dan retakan terkoyak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak, ketakutan meledak dari matanya. Ini adalah kekuasaannya, fondasi transendensinya atas langit dan bumi dan jati dirinya yang sebenarnya. Tetapi sekarang, itu akan riyuntuh. Namun, ini hanyalah salah satu alasannya. Yang lebih penting, jika dia terus maju, dia akan semakin tidak berdaya untuk bersaing, dan pada saat itu akan benar-benar menjadi jalan buntu. Dengan pemikiran ini, dia menatap Kaisar Mimpi Buruk Hantu dan berteriak dengan marah, "Mengapa kamu tidak bergerak?" Kaisar Mimpi Buruk Hantu terbangun seolah-olah dari mimpi. Metode Yang Linbo membuatnya takut. Namun, dia tahu lebih jelas bahwa jika dia tidak bergerak sekarang, begitu Kaisar Roh Absolut tidak dapat bertarung lagi, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimanapun, mereka selalu mengincar Yang Linbo. Dalam sekejap, sosoknya tiba-tiba bergerak, dan kemudian berubah menjadi bola kabut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ledakan. Kekosongan itu gelap, dan kabut menyelimutinya. Pada saat yang sama, Yang Linbo hanya merasakan matanya linglung, seolah-olah ada kekuatan yang tak tertahankan yang menghancurkan jiwanya. Dalam sekejap, mata Yang Linbo membeku, dan naga serta gajah di langit menghilang satu demi satu, berdiri di kehampaan. Kemudian, pikirannya memasuki lautan kesadaran. Di luar, Kaisar Roh Absolut juga memanfaatkan kekosongan ini untuk mundur, matanya berkedip-kedip. Namun pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam dan memimpin dalam memperbaiki aturannya sendiri. Di bawah, wajah Ling Qi membeku. Dia berharap Yang Linbo mampu menghancurkan segalanya, tetapi melihat Yang Linbo berdiri di kehampaan saat ini, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Tidak bagus,
Klan Kuling terutama mengolah jiwa, dan badan fisik Yang Linbo tidak terkalahkan, jadi jiwanya pasti sangat lemah. Ling Zhaoyuan juga berbicara, matanya pasti redup. Namun, kekhawatiran di wajah Ling Qi menghilang. Jika itu orang lain, dia secara alami akan mempercayainya tanpa keraguan, dan dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang dapat mengolah jiwa dan badan fisik pada saat yang sama. Tapi Yang Linbo, itu sendiri tidak masuk akal. Ling Zhaoyuan tertegun, dan menatap Ling Qi dengan bingung. Apakah kamu tidak khawatir? Ling Qi menggelengkan kepalanya. Kakak, kamu tidak tahu apa-apa tentang dia. Di lautan kesadaran, pikiran Yang Linbo menyatu dengan jiwa. Ini adalah kekuatan mengendalikan jiwa. Orang ini ahli dalam jiwa dan dapat mengendalikan jiwa semua orang menjadi mimpi buruk. Itu sangat jahat. Suara Taois jatuh ke lautan kesadaran Yang Linbo. Jiwa Yang Linbo mengangguk sedikit, dan kemudian tiba-tiba melihat kehampaan lautan kesadaran. Dalam kehampaan, kabut melonjak, seperti awan hantu yang tenggelam. Kamu sudah mati. Bahkan jika badan fisikmu dapat menghancurkan dunia dan menghancurkan alam Daoyun, kekuatan kaisar ini dapat menghancurkan jiwa. Di dalam kabut, suara kaisar mimpi buruk hantu jatuh samar-samar. Bagaimana kamu tahu bahwa jiwaku tidak baik? Yang Linbo mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin. Hahaha, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Badan fisik tidak terkalahkan, kultivasinya tidak buruk, dan kamu masih mengolah jiwa. Apakah kamu pikir kamu adalah yang terpilih, dengan penampilan yang tak tertandingi? Kaisar mimpi buruk hantu tertawa dan mengabaikan kata-kata Yang Linbo. Aku bukan yang terpilih, Yang Linbo menjawab. Lalu mengapa kamu begitu sombong? Kamu akan mati. Kamu, ini tidak mungkin, ini adalah jiwamu. Raja mimpi buruk hantu tidak dapat menyembunyikan kebanggaannya dalam suaranya, tetapi itu hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas. Sebelum dia selesai berbicara, wajahnya berubah drastis. Di depannya, jiwa Yang Linbo mengangkat tangannya sedikit, dan kemudian matahari dan bulan muncul di kehampaan lautan kesadaran dan perlahan-lahan jatuh di pundaknya. Saat matahari dan bulan bersinar bersama, kehampaan lautan kesadaran juga diterangi, dan badan kaisar mimpi buruk hantu, yang diubah oleh aturan, tidak dapat disembunyikan, dan muncul di depan Yang Linbo. Yang Linbo juga berbicara lagi, tidak ada yang mustahil. Aku bukanlah yang terpilih, karena aku adalah penguasa takdir. Begitu. Dia selesai berbicara, matahari dan bulan di pundak Yang Linbo bersinar dengan cahaya ilahi yang cemerlang, melesat langsung ke langit, menutupi badan kaisar mimpi buruk hantu. Pada saat yang sama, Yang Linbo mulai melafalkan sutra takdir surgawi. Jiwa suami takdir adalah penguasa miliaran malapetaka. Hancurkan kehidupan semua makhluk dan perintahkan roh-roh surga. Bacalah kitab takdir surgawi, dan jiwa akan kembali ke lautan malapetaka miliaran kultivator, untuk hukum tertinggi, untuk sutra tertinggi, untuk kebebasan tertinggi. Dia berhenti sejenak, untuk setiap kata, tetapi dengan setiap kata yang dia ucapkan, sosok kaisar mimpi buruk hantu menjadi lebih ilusi. Takdir surgawi, kamu adalah takdir dunia. Tidak, jangan bunuh aku. Aku bersedia mengikutimu, menjadi budak dan pelayanmu, dan melayanimu selamanya. Kaisar mimpi buruk hantu mulai memohon belas kasihan, tetapi saat dia berbicara, suaranya terhenti. Sutra yang dibacakan Yang Linbo berubah menjadi api takdir, langsung menenggelamkannya. Dan pembacaan Yang Linbo juga terhenti pada saat yang sama. Tanpa ragu, pikiran Yang Linbo tenggelam dan kembali ke dirinya sendiri. Pada saat ini, saat Yang Linbo membuka matanya, sosok kaisar mimpi buruk hantu juga jatuh dari kehampaan di atas kehampaan di depannya. Namun sayangnya, saat ini, dia sudah mati. Dan bukan hanya itu, badannya mulai hancur berantakan di bawah tatapan Yang Linbo, dan berubah menjadi abu hanya dalam satu tarikan napas dan menghilang. Sungguh sutra takdir surgawi yang mendominasi. Yang Linbo bergumam dalam hatinya. Ini untuk langsung menghapus keberadaan pihak lain, dari jiwa hingga Dagieng, tidak diizinkan ada di antara langit dan bumi. Untungnya, keberadaannya tidak diizinkan, tetapi cincin penyimpanannya tidak menghilang, dan jatuh langsung ke tangan Yang Linbo dengan suara siulan. Daoyun Realm, bagaimanapun, masih merupakan eksistensi terkuat di 6 alam. Akumulasi kehidupan dari eksistensi semacam ini benar-benar kaya. Yang Linbo merasakan cincin penyimpanan dengan gembira.
Sangat bagus. Rejeki nomplok lainnya. Alam Dao Yun sangat miskin, dengan sedikit harta alam. Dao Ye berkata dengan jijik. Yang Linbo melengkungkan bibirnya, tetapi tidak membantah. Mungkin Dao Ye belum pernah ke dunia, tetapi dia telah melihat banyak hal dalam 10.000 tahun terakhir, jadi dia secara alami tidak meremehkan hal ini. Tetapi bagi Yang Linbo, itu sudah membuka mata. Mengabaikan Dao Ye, Yang Linbo melihat ke sisi lain lagi. Pada saat ini, dunia menjadi sunyi senyap. Menyaksikan seorang kaisar menghilang di depan mereka, semua orang hanya memiliki rasa takut di hati mereka. Terutama orang-orang dari suku Kuling, yang bahkan tidak berani menatap Yang Linbo saat ini, dan menghadapinya dengan diam-diam. Mata Kaisar Roh Absolut tampak kosong, dan dia menatap tempat di mana Kaisar Mimpi Buruk Hantu menghilang dengan heran. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Jiwa mimpi buruk hantu tidak tertandingi dalam hal membunuh. Bahkan alam Dao Yun tidak dapat dengan mudah bersaing dengannya. Anda hanya tak terkalahkan dalam Dagieng. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup? Anda pantas mati, Anda pantas mati. Kaisar Roh Absolut berbicara tanpa berpikir, hanya mengulangi bahwa itu tidak mungkin. Tetapi Yang Linbo tidak memberinya kesempatan untuk terus berbicara. Sosoknya bergerak, dan darah serta ki dunia dipenuhi dengan darah lagi, seperti asap serigala yang mengepul, dan dunia menjadi sunyi. Kekebalan Dagieng, juga merupakan aturan. Ledakan. Aturan dunia yang masih diperbaiki langsung retak lagi di bawah dampak darah dan ki Yang Linbo, yang mengejutkan. Kaisar Roh Absolut bereaksi dan tampak panik. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Ini adalah suku Tianling. Aku adalah kaisar kegelapan dari suku Tianling. Jika kau berani membunuhku, kau akan mati. Kaisar Roh Absolut mengancam. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kehampaan. Wajah Kaisar Roh Absolut penuh dengan kegembiraan. Patriark, Patriark, selamatkan aku. Orang ini adalah orang yang ingin dibunuh oleh Istana Netherworld. Dia juga membunuh Kaisar Netherworld dari klan pengusir setan. Bunuh dia, dan klan surgawiku pasti akan membuat kemajuan lebih lanjut dan menjadi tak tertandingi. Kaisar Roh Absolut tampaknya telah memahami sedotan terakhir, dan suaranya dipenuhi dengan kegilaan. Namun, orang-orang di kehampaan tidak bereaksi sama sekali. Kau ingin menyelamatkannya? Yang Linbo menatap kehampaan dan bertanya. Tuan muda, Anda bercanda. Siapa dia? Tuan Sukong tiba-tiba berbicara. Yang Linbo mengerutkan kening. Apakah Anda masih bisa bermain seperti ini? Seperti yang diketahui semua orang, hanya ada 8 kaisar di klan Tianling saya, dan mereka semua masih berlatih di Menara Tianling. Mengenai orang ini, saya tidak mengenalnya. Selain itu, dia berani bertarung di klan Tianling kami. Kali ini, saya datang ke sini untuk menghadapinya. Berbicara tentang ini, saya harus berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena cara luar biasa Anda dan menekannya dengan tangan kosong, saya tidak tahu bencana apa yang akan terjadi pada klan Tianling saya. Pria itu berkata dengan senyum di wajahnya. Wajah Yang Linbo rumit. Ini adalah bakat. Saya berkata, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang idiot di ratusan klan Huangquan. Sekarang tampaknya masih ada orang pintar. Suara Taois itu jatuh. Di bawah, Ling Zhaoyuan tercengang seolah disambar petir. Mendengarkan percakapan dari kehampaan, hatinya bergejolak. Jika dia tidak mengetahui aura pemimpin klannya, dia akan menduga bahwa orang di kehampaan itu kerasukan. Itu terlalu tidak normal. Kakak, apa maksud pemimpin klan itu? Apakah Kaisar Roh Absolut melakukan sesuatu yang membuat marah surga dan orang-orang dan diusir? Ling Qi bertanya dengan serius. Ling Zhaoyuan melihatnya dan mendesah pelan. Tiba-tiba, dia merasa bahwa Ling Qi sedang memanjat di atas posisinya. Tinggalkan dia, jangan ikuti dia. Air di sini terlalu dalam, kamu tidak bisa mengendalikannya, serahkan padaku. Kata Ling Zhaoyuan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Yang Linbo dengan makna yang tidak jelas. Namun, tatapan itu jelas memancarkan rasa hormat, dan tentu saja, ada beberapa emosi yang tidak dapat dijelaskan. Kakak, kamu. Ling Qi menatap Ling Zhaoyuan dengan tidak percaya. Kamu tidak tertarik padanya, kan? Ling Zhaoyuan tiba-tiba terbangun, lalu menamparkan kepala Ling Qi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak. Ling Qi, Void, Yang Linbo memandang orang yang datang. Tuan,
Apakah Anda akan melanjutkan? Jika penjahat ini tidak mati, bagaimana klan Tianling kita bisa bertahan? Jika Anda tidak mengambil tindakan, saya bersedia melakukannya untuk Anda dan mengirimnya ke kematian. Pemimpin klan Tianling berkata dengan penuh kebencian. Tetapi nadanya bertanya. Yang Linbo merenung dalam diam. Dia bahkan menduga bahwa pemimpin klan Tianling terlahir kembali dengan mengambil alih badan lain. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Dengan sebuah pikiran, dia berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu, senior. Tidak, merupakan kehormatan bagiku untuk membunuh musuh untukmu. Pemimpin klan Tianling tampak ketakutan dan melambaikan tangannya. Tetapi saat dia berbalik dan menatap Kaisar Roh Absolut, niat membunuh ada di matanya. Kaisar Roh Absolut tercengang. Dia telah berada dalam keadaan kebingungan sejak kemunculan pemimpin klan Tianling. Siapa dia? Dia adalah Kaisar klan Tianling. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi pengkhianat? Melihat pemimpin klan berjalan ke arahnya, keinginan untuk bertahan hidup meledak lagi di matanya. Pemimpin klan, ini aku Jueling. Diam, Jueling sudah mati, kamu sendiri yang memilihnya. Sejak kamu membawa klan Kuling ke sini, kamu sudah mati. Mata pemimpin klan Tianling rumit, dengan penyesalan, tetapi lebih dari tekad. Wajah Kaisar Jueling membeku, pupilnya pecah, dan kebencian melonjak. Kenapa? Dia tidak bodoh. Untuk dapat mencapai alam Daoyun, bakat dan pikirannya semua membanggakan dunia. Mendengar kata-kata pemimpin klan Tianling saat ini, dia secara alami mengerti. Dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak diprovokasi. Jika dia tidak mati, klan Tianling tidak dapat menjelaskannya. Karena dia adalah takdir kontemporer. Pemimpin klan Tianling berkata perlahan. Pupil mata Kaisar Roh Absolut mengecil, lalu tak ada lagi cahaya cemerlang. Aku mengerti. Saat berikutnya, dia menepukkan telapak tangannya tepat di dahinya. Gemuruh. Kemudian, dunia aturannya runtuh total, dan dia sendiri membusuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kerja keras hidupnya hilang dan sia-sia. Setelah beberapa tarikan napas, badannya perlahan jatuh, dan dia meninggial dengan mata terbuka. Kepala klan Tianling menghela napas, lalu melambaikan tangannya dengan lembut. Api aturan langsung membungkus badan Kaisar Roh Absolut dan membakarnya menjadi abu. Namun kepala klan Tianling tidak berhenti di situ. Dia berbalik dan mengangkat tangannya untuk memadatkan tangan berdarah, dan menamparkan pengusir setan yang dibawa oleh Kaisar Mimpi Buruk Hantu. Ledakan. Terdengar suara gemuruh. Seketika, sosok-sosok itu menghilang di antara langit dan bumi dan tak ada lagi. Pada saat yang sama, di luar klan Tianling, monumen batas Tianling berkedip lagi, dan kemudian dunia yang terhalang melihat cahaya siang lagi. Pemimpin klan Tianling berjalan menuju Yang Linbo, dan sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Tuan, ini adalah apa yang ditinggalkan pencuri itu setelah kematiannya. Karena dia menyinggung Anda, itu seharusnya menjadi milik Anda. Yang Linbo mengambilnya dan kemudian melihat ke pihak lain. Pemimpin klan Tianren memiliki senyum di wajahnya, dan dia sama sekali tidak sedih karena kematian seorang kaisar. Merupakan berkah bagi Anda untuk datang ke klan Tianling saya. Bagaimana Anda bisa tinggal di sini? Silakan ikuti saya akan secara pribadi menerima Anda. Pemimpin klan Tianling membuat undangan. Yang Linbo mengangguk, dan kemudian berbalik untuk melihat Lingqi. Mata pemimpin klan Tianling bergerak. Lingqi, mulai hari ini, Anda adalah putra suci 9 cahaya dari klan Tianling saya, dan Anda memenuhi syarat untuk memasuki lantai 9 menara Tianling. Berkemas dan ikuti saya. Dan Zhao Yuan, Anda adalah orang suci, jadi Anda secara alami memenuhi syarat. Ikutlah dengan saya dengan cepat. Pemimpin klan Tianling tampak bersemangat. Hanya Lingqi yang tercengang. Segala sesuatu di matanya seperti mimpi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat memasuki lantai 9 menara Tianling suatu hari nanti. Baru setelah dia benar-benar memasuki rumah putra suci, dia menerima kenyataan ini. Tuan muda, apa identitas Anda? Melihat Yang Linbo yang tenang dan alami di depannya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia secara alami tahu bahwa dia dapat memiliki keberuntungan hari ini karena Yang Linbo. Sikap pemimpin klan Tianren terhadap Yang Linbo dapat menjelaskan semuanya.
Dia tidak ragu untuk membunuh seorang kaisar untuk menyenangkan Yang Linbo, yang cukup untuk menunjukkan bahwa asal-usul Yang Linbo dapat mengejutkan dunia. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia juga tidak mengerti. Mungkin pemimpin klan Tianren tahu asal-usulnya, tetapi jika hanya ini, tidak akan cukup baginya untuk bersikap seperti itu. Bagaimanapun, dia hanya membawa takdir, bukan menjadi takdir. Melihat Yang Linbo tidak menjawab, Ling Qi juga diam dengan patuh, tetapi kemudian tampak memikirkan sesuatu dan bertanya, "Tuan, apakah Anda benar-benar tidak tertarik pada orang suci?" Yang Linbo mengerutkan kening. "Apakah kesenjangannya begitu besar? Mengapa Anda bertanya?" Yang Linbo bertanya. "Tidak ada, saya hanya ingin memastikannya," kata Ling Qi. Yang Linbo merenung sejenak, lalu mengangguk. Ling Qi menghela napas lega, seolah terbebas dari beban berat. Berdecit. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. "Tuan Yang, pemimpin klan mengundang Anda." Orang yang datang adalah Ling Zhaoyuan. Ling Zhaoyuan masih mengenakan gaun merah. Namun, rasanya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Warna merah sebelumnya adalah pesona berdarah. Tetapi sekarang tidak ada keanehan seperti itu, tetapi rasa ingin tahu yang besar untuk Setsubun. Yang Linbo mendongak. Namun sekilas, ia mendapati bahwa Ling Zhaoyuan sebenarnya sedang menatapnya. Yang Linbo langsung mengerutkan kening. Rasanya tidak enak. Namun, Ling Zhaoyuan tidak bermaksud mengalihkan pandangannya. Sebaliknya, dia dengan berani menatap mata Yang Linbo dan bertanya, "Apakah kamu punya pasangan Tao?" Yang Linbo tertegun, dan pikirannya terkejut. Dalam sekejap, dia mengerti mengapa Ling Qi menanyakan hal itu kepadanya sebelumnya. Tidak heran dia ingin memastikan apakah dia tertarik pada orang suci itu. Ternyata dia waspada terhadap dirinya sendiri. "Ya," Yang Linbo berkata langsung. Dia bukan gugup itu, dan dia tidak ingin memprovokasi begitu banyak wanita. Memikirkan Su Zhaoxin dan Tus Kuguk, Yang Linbo kewalahan. Hanya, Ao Xing Suang. Tanpa disadari, Yang Linbo sudah memiliki hubungan dengan 3 wanita. "Apakah kamu keberatan memiliki satu lagi?" Ling Zhaoyuan berkata langsung. Yang Linbo. Mata Yang Linbo membelalak, menatap Ling Zhaoyuan dengan tidak percaya. Ling Qi marah, "Ling Zhaoyuan, apakah kamu ingin mendengarkan apa yang kamu katakan?" Ketika Ling Zhaoyuan membuka mulutnya, dia mati rasa. "Lihat, tidak ada orang suci di sini." Ling Zhaoyuan mengabaikannya dan hanya menatap Yang Linbo. Yang Linbo bereaksi, gadis itu bercanda. Yang Linbo tidak banyak bicara, lalu mengganti topik pembicaraan. "Mari kita lihat apa yang ingin pemimpin klanmu sampaikan kepadaku." Tak lama kemudian, Yang Linbo bergegas keluar. Ling Zhaoyuan menatap punggung Yang Linbo, pakaian merahnya semakin cerah, dan matanya sedikit menyipit. "Kakak, jangan gila. Yang Linbo bukan orang baik. Dia orang yang kejam dan jahat." Ling Qi memutuskan untuk jujur, dan menggambarkan Yang Linbo sebagai orang yang kejam dan jahat. Kalau tidak, dia takut adiknya akan semakin terjerumus ke dalam masalah. Benar saja, Ling Zhaoyuan mengerutkan kening dan bertanya, "Bukankah itu yang Dianfeng? Itulah sebabnya aku mengatakan dia kejam dan jahat. Dengarkan aku." Ling Qi menceritakan apa yang telah dilakukan Yang Linbo di 9 surga. Tentu saja, dia menggambarkan pembantaian brutal Yang Linbo dengan sangat rinci. Namun, dia tidak menyadari bahwa harapan di mata Ling Zhaoyuan semakin kuat dan kuat. "Maksudmu, dia juga seorang pendekar pedang. Dan, dia pendekar pedang yang luar biasa?" Ling Zhaoyuan bertanya dengan lembut. Wajah Ling Qi menjadi gelap. Dia merasa ada yang tidak beres. "Kakak, perhatikan intinya. Intinya adalah orang ini sangat jahat." Ling Qi tidak bisa berkata-kata. Dia telah berbicara lama hanya untuk membuat Ling Zhaoyuan menghentikan kekalahan tepat waktu, tetapi melihat tatapan ini, tidak ada niat untuk menghentikan kekalahan, itu jelas lebih tertarik. "Baiklah, jangan katakan apapun, kau hanya sampah. Kau tidak bisa bertarung, tetapi kau masih suka berbicara." Ling Zhaoyuan mengabaikan Ling Qi dan berbalik. Ling Qi tertegun di tempatnya, ekspresinya kaku. "Aku benar-benar kutu kupret." Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan mengutuk diam-diam. Puncak Menara Tianling. Yang Linbo mengikuti Ling Zhaoyuan ke sini. "Tuan muda memang luar biasa. Aku mendengar beberapa patah kata dari Yuaner sebelumnya, dan sekarang aku melihatnya, aku bahkan lebih terkejut."
Sesosok datang di depannya dan berkata dengan keras. Ayah Lingqi, Kaisar Tianling, Kaisar Sang Tian. Halo, senior. Yang Linbo menjawab, tetapi tidak berani tinggal lama. Entah mengapa, dia selalu merasa bahwa mata Kaisar Sang Tian tidak bermaksud baik. Ketika dia memasuki ruangan, beberapa mata tertuju padanya. Kemudian, semua orang berdiri untuk menyambutnya. Sikap ini membuat Yang Linbo merasa bingung. Terbiasa bertarung dan membunuh, dia sedikit terkejut ketika dia tiba-tiba melihat pemandangan ini. Hantu tua itu berkata bahwa Tuan Muda juga ingin memasuki daerah terlarang Huangquan kali ini. Pemimpin klan Tianling cukup tenang. Bagaimanapun, sikap yang benar telah ditunjukkan sebelumnya, dan dia masih pemimpin klan, jadi dia secara alami tidak bisa seperti orang lain dan menjilat terlalu jelas. Yang Linbo mengangguk dan berkata, ya, mungkin ada sesuatu yang saya inginkan di daerah terlarang Huangquan. Wajah orang-orang di lapangan juga menjadi serius. Ya, klan Tianrenku dapat membuka jalan untukmu, dan bahkan menyiapkan umpan untukmu. Tetapi jika kamu menangkap Mahiat Dewa Yin, tolong berikan prioritas kepada klan Tianlingku. Tentu saja, klanku juga akan menyiapkan benda-benda suci yang sesuai. Pemimpin klan Tianren berkata, wajah Yang Linbo tenggelam, dan dia berkata, aku tidak yakin, tetapi jika aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolak. Dia tidak tahu apa-apa tentang daerah terlarang Huangquan. Jadi dia tidak menjamin bahwa dia akan dapat melakukannya, dan tidak setuju dengan mudah. Tanda tanya, tetapi semua orang di lapangan merasa lega. Sudah cukup dengan kata-katamu. Selama kamu mau, itu bukan hal yang sulit. Pemimpin klan Tianren berkata, dan ekspresinya bahkan lebih bersemangat. Yang Linbo sedikit merenung. Dia tidak tahu dari mana orang-orang ini mendapatkan kepercayaan diri mereka. Dia sendiri tidak begitu yakin. Tetapi Yang Linbo tidak mengatakan lebih banyak. Bagaimanapun, premis bagi mereka adalah mereka bisa menangkapnya, jadi Yang Linbo tentu saja tidak peduli. Setelah memberi salam, Yang Linbo langsung pergi, dan hanya menunggu beberapa hari kemudian untuk mengikuti klan Tianling ke daerah terlarang Huangquan. Tetapi Yang Linbo tidak tahu bahwa saat ini, di luar klan Tianling, dua tamu tak diundang sedang menatap dingin ke menara Tianling. Mah Tei, mimpi buruk hantu Mah Tei di sini, aturannya musnah, jiwa tidak ada, badannya riuntuh, dan bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Salah satu dari mereka berbicara, dan jubah hitam longgar menutupi seluruh badannya. Ditambah dengan suara serak dalam suaranya, itu tampak lebih menakutkan. Pada saat ini, keempat pupil di matanya terfokus, seolah-olah cahaya aturan menyala. Apa yang kamu lihat? Orang lain berbicara. Orang ini adalah pemimpin klan Kuling, Lin Qingyu. Dan di bawah jubah hitam itu adalah kaisar tua klan Kuling mereka. Saya tidak melihat apa-apa. Klan Tianling sengaja menyembunyikannya. Saya hanya bisa menangkap emosi orang-orang saya ketika mereka meninggal secara tragis. Emosi semacam itu hanyalah ketakutan dan keheranan. Jelas, mereka menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan. Suara di balik jubah hitam itu muncul. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, tetapi saya tidak berpikir ini dilakukan oleh klan Tianling. Mereka mungkin memiliki sarana untuk membunuh Guiyan, tetapi mereka pasti tidak dapat dengan mudah menghapus semua jejaknya. Kecuali jika orang tua dari klan Tianling yang melakukannya. Mata pemimpin klan Kuling itu dingin, lalu dia melirik ke arah pagoda Tianling, lalu tiba-tiba berbalik, entah itu mereka atau bukan, akun ini akan jatuh pada mereka. Gulao, pergilah dan bujuk ratusan klan. Kali ini, saya ingin mereka semua di klan Tianling tetap berada di daerah terlarang Huangquan. 3 hari kemudian, Feri Huangquan. Tapi ini bukan Feri yang kita lihat sebelumnya, melainkan Feri yang secara eksklusif dimiliki oleh klan Tianling. Ini adalah fondasi klan 100 Huangquan, yang dapat langsung menuju Huangquan. Wow. Pemimpin klan Tianling meniup sepotong tulang di tangannya, mengeluarkan suara merintih. Suara ini sangat aneh, dipenuhi dengan ratapan kemah-teihan. Yang Linbo juga berada di antara kerumunan, menunggu dengan tenang. Karena instruksi dari pemimpin klan Tianling dan kehadiran Ling Zhaoyuan dan saudara perempuannya, ada ruang kosong, dan anggota klan Tianling lainnya tidak berani mendekat. Teman baik, bahkan orang itu sudah Mah Tei, tetapi dia masih sangat menyedihkan, tulang-tulangnya belum berubah menjadi sesuatu, dan telah menjadi sesuatu untuk dibawa orang lain ke Huangquan. Dao Ye tiba-tiba berbicara,
dengan desahan dalam nadanya. Hati Yang Linbo sedikit tenggelam. Apakah kamu tahu asal-usul pecahan tulang itu? Yang Linbo bertanya. Itu adalah keberadaan purba yang pernah mendominasi dunia. Itu ditekan oleh Lao Jiu sebelumnya dan kemudian menjadi patuh. Aku tidak menyangka bahwa itu tidak bisa lolos dari kemah Teihan sama sekali. Kata Dao Ye. Yang Linbo menghela nafas. Ini adalah dunia kultivasi. Banyak jenius yang menakjubkan dan tak tertandingi, tetapi mereka tidak bisa lolos dari kemah Teihan sama sekali. Tiba-tiba, Yang Linbo mengerutkan kening, mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan melihat ke satu arah. Baru saja, dia merasakan sedikit niat membunuh, yang terkunci padanya. Namun, ketika dia mendongak, dia tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tetapi Yang Linbo sama sekali tidak percaya bahwa itu adalah ilusi. Sutra takdir dibacakan di mulut, dan kebaikan dan kejahatan ada di mata. Sejak dia melanjutkan kultivasinya, jiwanya telah membaca sutra takdir, yang telah meningkatkan kekuatan jiwanya dari hari ke hari. Dapat dikatakan bahwa itu tidak kurang dari alam Daoyun. Kemampuan untuk membunuh Raja Mimpi Buruk Hantu dari klan pengusir setan adalah bukti terbaik. Oleh karena itu, Yang Linbo benar-benar percaya bahwa seseorang dengan sengaja melakukan sedikit niat membunuh itu. Seolah merasakan tatapan Yang Linbo, Ling Zhaoyuan bertanya, "Ada apa?" Suara itu lembut dan tidak dapat dijelaskan. Yang Linbo menjadi tenang dan berkata, "Gadis, aku masih berpikir kamu terlihat lebih baik sebelumnya." Ling Zhaoyuan tertegun dan mendengus dingin. Itu adalah putra Kaisar Jue Ling, Jue Wushen. Sekarang dia juga adalah putra suci klan Tianling, dan kekuatannya sebanding denganku. Ling Zhaoyuan memang sedikit lebih dingin. Mata Yang Linbo bergerak sedikit, dan dia teringat sosok orang ini. Itu tidak pantas sekarang, tetapi ketika kita sampai di daerah terlarang Huangquan, kita harus menemukan cara untuk membunuhnya terlebih dahulu. Meskipun dia tidak terlalu baik, dia masih memiliki hubungan. Ling Zhaoyuan berkata, dan ekspresinya menjadi serius. Selain klan 100 Huangquan, ada kekuatan lain di Watan Huangquan yang menekan klan 100 dan sebanding dengan kuil Netherworld. Yang Linbo menoleh dan tidak peduli. Keyakinannya yang tak terkalahkan terus terakumulasi, dan satu persatu, orang-orang kuat yang dulunya tak tersentuh jatuh pada takdirnya. Dia berani menyatakan perang terhadap kehendak surga dan tidak lagi takut pada apapun. Keberadaan itu disebut Chang Shengtian. Dikatakan bahwa ada monster tua di antara mereka yang telah hidup selama beberapa kehidupan dan memiliki latar belakang yang tak terduga. Dan saudara perempuan Jue Wushen menikahi generasi muda Tian Jiao dari Chang Shengtian sebagai selirnya. Kata Ling Zhaoyuan. Yang Linbo mengangguk sedikit, dan tidak bisa tidak memikirkan Tusan dan kota Senmo. Mungkinkah Chang Shengtian adalah keberadaan yang sama dengan keduanya? Jika demikian, maka keberadaan ini memang menakutkan. Dengan pemikiran ini, pikiran Yang Linbo terbenam dalam ruang takdir. Dao Ye, apakah kamu mengenal Chang Shengtian ini? Yang Linbo bertanya. Aku tidak tahu. Kebanyakan dari mereka adalah kutu kupret kecil yang memanfaatkan kekacauan zaman untuk bersembunyi, dan sekarang mereka memanfaatkan kejatuhan mantan orang kuat di dunia untuk berlari keluar dan berpura-pura. Jangan perhatikan mereka. Dao Ye mendengus dingin, lalu menambahkan, jalan kultivasi pada dasarnya adalah jalan hati menuju Tao. Selalu ada orang yang bisa bersembunyi dan menjadi tak terkalahkan, tetapi mereka tidak tahu bahwa meskipun seekor kura-kura bersembunyi selama puluhan juta tahun, ia tetaplah kura-kura tua. Ia tidak dapat membalikkan angin dan ombak, dan tidak dapat pergi ke langit. Yang Linbo mengangguk dan setuju dengan sepenuh hati. Apa yang diinginkannya di dalam hatinya juga tak terkalahkan. Tentu saja, menjadi tak terkalahkan bukanlah tentang menjadi berani dan menyerang tanpa berpikir, tetapi menjadi tak kenal takut di masa sekarang. 10.000 tahun terlalu lama, belum lagi hidup dalam kehinaan demi kehidupan. Ia ditakdirkan untuk berada di sini, dan ia hanya menginginkan kehidupan ini. Memikirkan hal ini, Yang Linbo tiba-tiba merasakan bayangan pedang mengembun di dadanya lagi. Dan itu menjadi semakin cemerlang. Ia tidak bisa menahan ekspresi terkejut di matanya. Karena jauh sebelum di Tanah Suci, ketika dia membawa prasasti takdir surgawi, napas di dadanya menghilang, dan tanda pedang menghilang. Meskipun dia tidak tahu untuk apa pedang di dadanya, itu sekarang telah mengembun, yang membuatnya merasa tenang. Dia ingin bertanya kepada Guru Tao, tetapi disela oleh Ling Zhaoyuan. Lihat,
Perahu dari Huang Quan datang. Suara Ling Zhaoyuan sedikit bersemangat. Mata Yang Linbo juga tertarik padanya. Aku melihat suara tsunami tiba-tiba datang dari kehampaan yang awalnya sunyi, memekakkan telinga. Kemudian, air Huang Quan datang dari langit, memecah kehampaan, berkumpul menjadi laut, dan jatuh dari kehampaan. Hanya dalam sekejap, kekosongan di depannya tenggelam oleh Huang Quan. Pupil mata Yang Linbo sedikit menyusut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pada misteri Huang Quan. Hanya sepotong tulang dapat menyebabkan fenomena aneh seperti itu. Gemuruh. Namun segera, pemandangan berubah lagi, dan sebuah kapal sepanjang 1000 kaki, tetapi bobrok perlahan melayang dari kehampaan. Kapal pemandu. Lambungnya bobrok dan hampir busuk, berguncang di Huang Quan, seolah-olah gelombang akan menghancurkannya. Bagaimana mungkin? Wajah pemimpin klan Tianling berubah drastis. Wajah anggota klan Tianling lainnya juga tidak baik. Saya khawatir akan ada kecelakaan kali ini. Meskipun kapal yang dipanggil terakhir kali bobrok, itu masih utuh. Tapi kali ini, Ling Zhaoyuan mendesah di samping. Mata Yang Linbo juga menjadi serius. Ling Zhaoyuan tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi Yang Linbo dapat memahami bahwa itu tidak lebih dari kapal pemandu ini juga utuh. Dan semakin memasuki daerah terlarang Huang Quan, semakin banyak keamanan yang dapat dijaminnya. Dengan kata lain, kapal pemandu yang dipanggil kali ini mungkin tidak cukup untuk mendukung mereka ke daerah terlarang Huang Quan. Untuk sesaat, hati Yang Linbo menjadi berat. Pada saat ini, air mata air kuning melonjak lagi, seolah-olah terinspirasi oleh semacam kekuatan. Pada saat yang sama, sebuah kapal pemandu muncul di kehampaan. Jadi begitu. Lin Qingyu, apakah kau akan bertarung sampai mati dengan klan Tianlingku? Pemimpin klan Tianling berteriak dengan marah. Bukankah ini pertarungan sampai mati? Kami telah memutuskan untuk pergi ke zona terlarang Huang Quan. Jika kau berani, datanglah. Sebuah suara menjawab dari kejauhan. Mata Yang Linbo bersinar dengan cahaya dingin. Begitu suara itu muncul, dia merasakan permusuhan yang sangat besar. Keinginan itu diarahkan pada dirinya sendiri. Itu adalah pemimpin klan Kuling. Tampaknya kali ini mereka memiliki niat buruk dan memanggil kapal penerima pada saat yang sama untuk memasuki zona terlarang Huang Quan. Ling Zhaoyuan menatap Yang Linbo dan berkata. Wajahnya tidak lagi penuh harapan, tetapi hanya khawatir. Pada saat ini, tujuan mereka memasuki zona terlarang Huang Quan sudah jelas, yaitu untuk menargetkan klan Tianling mereka. Tuan muda, jika memang tidak berhasil, kita menyerah saja kali ini. Tunggu aku menghubungi 100 klan, lalu buka zona terlarang Huang Quan. Setelah itu, kita akan masuk. Pemimpin klan Tianling menoleh ke arah Yang Linbo dan berbicara. Yang Linbo merenung. Tidak ada gunanya, banyak orang sudah berkumpul di sisi lain. Mungkin mereka sudah melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Pada saat ini, Taois itu berkata. Hati Yang Linbo tergerak. Jadi, mereka ingin membuat masalah. Taois itu menjawab, menurutmu, apakah ada kemungkinan mereka ingin mengganggumu? Alis Yang Linbo mengerut. Namun, itu hanya sesaat. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan menatap pemimpin klan Tianling, berkata, jika mereka bisa menghentikanmu sekali, mereka bisa menghentikanmu 2 kali. Sebaliknya, mereka mungkin datang untuk kita. Karena kita tidak bisa menghindarinya, mari kita lawan mereka. Kata Yang Linbo. Saat dia mengatakan itu, niat membunuh terpancar di matanya. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menyingkirkan orang yang menciptakan masalah. Mereka mencari kematian, dan aku juga ingin membunuh mereka. Kalau begitu buat mereka bahagia. Kekosongan meraung, dan mata air kuning melonjak. Namun saat ini, itu jauh lebih lemah daripada dampak yang dibawa oleh kata-kata Yang Linbo. Orang-orang dari klan Tianling semua tercengang. Wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Kecuali Ling Zhaoyuan, mata mereka penuh dengan kekaguman. Wanita mana yang bisa menanggungnya? Jika mereka ingin mati, aku akan membunuh mereka. Sungguh sombong. Dia diam-diam bergerak dan berdiri di samping Yang Linbo, dengan kelembutan di matanya. Yang Linbo masih bermandikan niat membunuh. Namun tiba-tiba dia merasakan tatapan ini. Dia mengerutkan kening. Ada apa dengan wanita ini? Tatapan seperti ini sepertinya ingin memakannya. Nona Ling, ada apa denganmu? Tanya Yang Linbo. Ling Zhaoyuan pura-pura tidak mendengar. Teruskan, aku suka mendengarnya.
Saat dia mengatakan itu, dia menggenggam kedua tangannya dan menempelkannya di wajahnya, tampak seperti seorang Fanggel. Yang Linbo Mahtei rasa. Dia mundur selangkah. Untungnya, saat ini, pemimpin klan Tianling melangkah maju dan memecah kecanggungan. Tuan, jangan bercanda, karena Anda tahu konspirasi mereka, jika kita bersikeras melakukannya, itu akan menjadi apa yang mereka inginkan. Pemimpin klan Tianling berkata tanpa daya. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Klan Tianling kini telah mencapai batasnya dan membutuhkan Dewa Yin baru untuk mengambil alih kendali. Hanya dengan memancing mahiat-mahiat purba baru, mereka dapat menyerap kekuatan Dewa Yin dan mempertahankan kemakmuran klan Tianling mereka. Namun, klan Kuling kini tidak siap meninggalkan mereka jalan keluar. Dengan kapal pemandu seperti itu, mereka bahkan tidak dapat mencapai daerah terlarang Huangquan, dan mereka takut akan tenggelam di Huangquan. Yang Linbo menggelengkan kepalanya pelan. Klan Tianling tidak buruk, tetapi bagaimanapun juga, mereka masih memiliki sedikit pertahanan kota. Saat ini, klan Tianling sudah dalam keadaan rusiak dan tidak dapat dibangun kembali tanpa kehancuran. Kini tekanan dari ratusan klan hanyalah langkah pertama. Jika mereka mundur kali ini, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk bertanding. Semua ini salahmu. Kalau bukan karena kamu yang memprovokasi klan Kuling, kenapa bisa begini? Klan Tianlingku tidak bisa pergi ke daerah terlarang Huangquan kali ini, kamu pelakunya. Namun, pada saat ini, sebuah suara yang tidak selaras muncul. Itu adalah orang yang menunjukkan niat membunuh padanya sebelumnya. Putra Kaisar Roh Absolut, ketidakbertuhanan absolut. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang Tianling yang tidak mengetahui keseluruhan cerita juga tampak tidak bersahabat, dan mereka semua menatap Yang Linbo. Jangan bicara omong kosong, apa hubungannya ini dengan Tuan Muda Yang? Lagi pula, jika bukan karena Tuan Muda Yang, klan Tianling kita akan kehilangan muka karena seekor guguk tua. Ling Zhaoyuan masih tenggelam dalam obsesi, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba terbangun dan mengutuk. Di arah lain, wajah Jue Wuxian sangat suram. Dasar jalang, kau masih berani bicara, kalau bukan karena Ling Qi, si sampah itu, yang membawa orang ini ke klan Tianling, tidak akan terjadi apa-apa. Tunggu, adikku sudah tahu berita itu, dan kakak iparku adalah salah satu dari 3 raja istana Changsheng, dan dia pasti akan mencari keadilan untuk ayahku. Jue Wuxian menjawab. Ling Zhaoyuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Yang Linbo. Yang Linbo meraih Ling Zhaoyuan, lalu menatap Jue Wuxian. Biarkan dia datang, aku akan menunggunya di daerah terlarang Huangquan. Yang Linbo menunjukkan ketajamannya, tanpa ada niat untuk mundur. Demikian pula, kata-kata ini juga diucapkan kepada Patriark suku Tianling. Terlepas dari apakah klan Tianling pergi atau tidak, dia akan pergi ke zona terlarang Huangquan. Haha, kamu masih ingin pergi ke zona terlarang Huangquan? Jue Wuxian mensibir, lalu menatap pemimpin klan Tianling. Pemimpin klan, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kakakku sudah tahu apa yang terjadi di sini. Jika kamu masih terjerat dengan orang ini, jangan salahkan kami karena tidak memikirkan perasaan klan yang sama. Kakakku telah memberitahuku bahwa dia akan datang ke zona terlarang Huangquan dengan saudara iparku. Jika kamu tidak ingin jatuh ke dalam situasi putus asa, yang terbaik adalah memutuskan hubungan dengan orang ini. Jue Wuxian tidak menyembunyikan apapun dan tidak takut. Begitu kata-kata ini keluar, semua anggota klan Tianling di lapangan berubah warna. Tidak ada yang meragukan apa yang dia katakan. Mungkin dia tidak memiliki kualifikasi, tetapi saudara iparnya memilikinya. Istana Changsheng, Raja 9 Neraka. Ini adalah eksistensi legendaris, sangat menakutkan. Meskipun jarang menunjukkan wujud aslinya di dunia, ia telah meninggalkan legenda abadi. Ia pernah menantang penguasa 12 kota hantu dan menekan semua musuh. Jika eksistensi seperti itu menargetkan klan Tianling mereka, hasilnya bisa dibayangkan. Untuk sesaat, banyak mata tertuju pada pemimpin klan Tianling. Pemimpin klan, apa yang terjadi? Sekarang klan Kuling menargetkan klan Tianling kita. Apakah itu benar-benar terkait dengan orang ini? Pemimpin klan, Anda harus membedakan antara kerabat dan orang asing. Wuxian adalah anggota klan Tianling kita. Sekarang ia bahkan telah membuat Raja 9 Neraka khawatir. Klan Tianling kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Ya, ketua klan, belum lagi orang ini sombong dan mendominasi.
Dia bahkan ingin menjadi musuh ratusan klan. Ini untuk mendorong klan Tianling kita ke tempat yang tidak bisa kembali. Suara-suara terdengar satu demi satu. Jika mata mereka menatap Yang Linbo sebelumnya hanya tidak baik, sekarang menjadi jijik. Di mata mereka, Yang Linbo adalah penyebab bencana. Jika klan Tianling masih terjerat dengannya, cepat atau lambat mereka akan mendapat masalah. Ketua suku Tianling tidak berkata apa-apa, menatap anggota suku Tianling dengan kekecewaan di matanya. Suku Mata Air Kuning, yang dulunya terkenal karena bertempur di Mata Air Kuning, sekarang takut dengan sebuah nama. Tidak peduli seberapa kuat istana Changsheng, bisakah itu lebih kuat dari takdir kontemporer? Tidak tahu apa-apa, memikirkan hal ini, dia menatap semua orang dengan dingin dan berkata, "Diam." Untuk sesaat, suasana menjadi sunyi senyap, dan terdengar suara jarum jatuh. Jue Wuxian, apakah menurutmu kamu bisa memerintah kami hanya dengan membawa Raja Neraka 9? Tuan muda yang benar, pergilah dan katakan padanya, daerah terlarang Huangquan, tunggu dia datang. Karena klan Tianlingku telah melakukannya, tidak ada alasan untuk takut. Juga, jangan katakan apapun tentang memberi klan Tianren kesempatan. Jika bukan karena kamu adalah klan Tianling, apakah menurutmu kamu masih bisa berdiri di sini dengan aman? Namun, karena kamu telah memberontak di dalam hatimu, maka keluarlah, klan Tianling tidak bisa mentolerirmu. Kepala klan Tianling berkata dengan dingin. Pada titik ini, dia telah melihatnya. Klan Tianling tidak punya jalan keluar. Bahkan jika mereka tidak pergi ke daerah terlarang Huangquan, mereka akan menjadi sasaran istana Changsheng. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup terletak pada Yang Linbo. Tidak ada cara lain kecuali pergi bersama Yang Linbo. Baiklah, baiklah, kau memang keras kepala. Karena kau mencari kematianmu sendiri, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Rekan-rekan klan, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak takut untuk memberitahu kalian bahwa pria ini bernama Yang Dianfeng. Dia sedang diburu oleh Istana Netherworld dan telah membunuh beberapa jenius dari klan Roh Penggerak. Ayahku tidak tahan dengan permusuhan antara klan Tianling dan klan Roh Penggerak, jadi dia memimpin klan Roh Penggerak untuk menemukan mereka. Tapi aku tidak menyangka bahwa Tianling Xiu akan bertarung untuk pria ini. Dia tidak hanya membunuh kaisar mimpi buruk hantu dari kelompok Roh Penggerak, tetapi dia juga membunuh ayahku. Sebagai pemimpin klan, kau membunuh rekan-rekan klanmu dan memprovokasi klan Roh Penggerak. Akibatnya, kau sekarang menjadi sasaran ratusan klan di Huangquan. Apakah menurutmu penting untuk tetap berada dalam keluarga seperti itu? Karena klan itu tidak baik, jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Klan Tianling korup, jadi hari ini aku akan membuka pohon keluarga terpisah dan memulai garis keturunan lain. Dengan saudara iparku di sini, aku yakin tidak akan lama lagi hanya akan ada satu klan Tianling di dunia. Jue Wuxian berkata dengan dingin, menyihir orang-orang. Namun, ini adalah ambisi yang besar. Dia mulai memburu orang-orang di depan Tianling Xiu dan bahkan membuka pohon klan. Tianling Xiu adalah nama pemimpin klan Tianling. Benar saja, anggota klan Tianling saling memandang dengan bingung. Beberapa dari mereka bahkan tergoda, dan mata mereka bersinar saat mereka melihat Jue Wuxian. Yang Linbo menyaksikan dengan tenang, dan tidak ada emosi di wajah pemimpin klan Tianling. Bahkan Yang Linbo tidak menduga bahwa hal-hal akan berkembang hingga titik ini. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin pergi, tetapi mereka yang pergi hari ini tidak akan ada hubungannya lagi dengan klan Tianlingku. Tianling Xiu tiba-tiba berkata. Kata-katanya menenangkan banyak orang di lapangan. Jangan terlalu keras kepala, kecuali kamu tidak pergi ke daerah terlarang Huangquan, kamu masih bisa bertahan hidup untuk sementara waktu, tetapi beberapa hutang harus dilunasi. Harus ada penjelasan atas kematian ayahku. Klan Tianling ditakdirkan untuk dihancurkan. Aku berkata bahwa bahkan Kaisar Huangquan tidak bisa tinggal. Jue Wuxian benar-benar tidak berperasaan, dan dia mencabik-cabik wajahnya, dan kebencian di matanya tidak lagi tertahan. Yang Linbo tercengang. Kaisar Huangquan, siapa ini? Pada saat ini, Ling Zhaoyuan menjelaskan kepada Yang Linbo, saat ini ada mahiat purba di puncak klan Tianling kita, Kaisar Huangquan. Namun, mahiat itu tidak luput dari erosi waktu, dan sekarang kekuatan Dewa Yin akan segera menghilang. Yang Linbo mengangguk dan mengerti. Tampaknya orang ini adalah pemberontak sejak lahir, dan dia telah lama bertekad untuk membuka silsilah keluarga yang terpisah.
Mencari kemah-teihan. Wajah Tian Lingxiu tenggelam, dan niat membunuh membara di matanya. Wajah Jue Wuxian berubah. Meskipun dia sombong, dia tidak bodoh. Meskipun klan Tianling tidak lagi baik, beberapa kaisar masih bisa bertarung. Sekarang dia tidak memiliki pendukung, jika dia terus bersikap sombong, mereka pasti akan marah dan malu. Pada saat itu, tidak akan ada tempat untuk menangis. Memikirkan hal ini, dia tetap diam, lalu menarik diri dan melayang ke dalam kehampaan. Setelah ribuan kaki, dia berhenti dan melihat kembali ke orang-orang klan Tianling. Tidak ada yang akan mengikutiku, kan? Kalau begitu kalian bisa menunggu kehancuran kalian sendiri. Setelah mengatakan itu, dia hendak berbalik. Tunggu. Namun pada saat ini, sebuah suara muncul di tengah kerumunan. Masih ada rasa malu di mata pria itu, tetapi setelah menghela napas beberapa kali, dia masih berkata, "Ketua, jika suku Tianlingku dalam bahaya, aku pasti akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar, tetapi aku tidak ingin membawa krisis ke sukuku karena orang lain." "Ketua, kau bingung." Begitu suaranya jatuh, orang lain berdiri, "Ya, Ketua, wajar saja mati demi suku Tianling, bahkan jika jiwaku tercerai-berai, bahkan jika itu menjadi abu. Tetapi demi sumber masalah bagi orang lain, aku tidak mau." "Ketua, kau seharusnya tidak melakukannya." "Ya, Ketua, ini tidak tepat untukmu." "Ketua, kami mendukung warisan suku Tianling. Suku Tianling tidak boleh semuanya mati." Yang Linbo mendengarkan, dan mulutnya berkedut. Sungguh kepura-puraan yang menyebalkan. Tian Lingxiu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat ini. "Keluar, setelah mengambil langkah ini, kau tidak akan ada hubungannya dengan suku Tianling lagi." Suara Tian Lingxiu terdengar acuh tak acuh. Kebetulan saja dia juga akan mengambil kesempatan ini untuk membersihkan orang-orang dalam keluarga. Penderitaan seringkali merupakan batu asah yang terbaik. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka akan menunjukkan warna asli mereka bahkan sebelum penderitaan dimulai. Sedikit keraguan melintas di wajah semua orang, tetapi ketika mereka memikirkan kata-kata dewa bela diri tertinggi, wajah mereka menjadi tegas, dan mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal, dan berbalik dan naik ke kehampaan. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 dari 10 orang dari klan Tianling di lapangan telah pergi. Di antara mereka, ada murid biasa, tetua keluarga, dan bahkan beberapa orang suci dan orang suci, yang mengikuti. Ini jelas bukan ide yang tiba-tiba, tetapi komunikasi rahasia yang sudah berlangsung lama. Wajah Tian Lingxiu tiba-tiba menjadi sedikit lebih tua, dan ada desahan dalam napasnya. "Senior, tidak perlu bersedih. Sebaliknya, orang-orang seperti itu tidak layak menikmati kejayaan klan Tianling." Yang Linbo melangkah maju dan berkata, "Bagaimanapun, masalah ini masih ada hubungannya dengan dirinya." Tian Lingxiu tersenyum pahit. "Kemuliaan? Di mana kemuliaan itu? Kecuali Yang Linbo tidak hanya dapat membantu mereka di daerah terlarang Sungai Kuning, tetapi juga mengabaikan keberadaan aula kehidupan abadi. Tapi, apakah itu mungkin?" Tanpa sadar, dia melirik kapal penerima yang bergerak di kehampaan mata air kuning. "Dengan kapal seperti itu, saya khawatir mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki daerah terlarang mata air kuning." Yang Linbo secara alami melihat bahwa dia tidak mempercayainya, tetapi dia tidak menjelaskannya. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang daerah terlarang mata air kuning, dengan Dao Ye di sini, dia yakin tidak akan ada masalah. Di sisi lain, Jue Wuxian memimpin sekelompok orang pergi dengan cara yang perkasa. Namun, di atas kehampaan, sebuah kapal penerima telah muncul, seolah-olah telah menunggu mereka untuk waktu yang lama. Yang Linbo menatapnya, niat membunuh melintas di matanya, dan kemudian dia tidak berbicara, tetapi melompat langsung ke atas kapal. Dan Ling Zhaoyuan mengikutinya dari dekat tanpa ragu-ragu. Ling Qi tentu saja tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya sangat serius. Melihat ekspresi cemas saudara perempuannya, dia merasa tidak nyaman. Tian Lingxiu menatap orang lain. "Aku percaya padanya, dan kita hanya bisa percaya padanya," kata Tian Lingxiu. 8 orang lainnya mengangguk. Sekarang, mereka tidak punya cara lain, mereka hanya bisa mengikuti Yang Linbo, bahkan jika mereka mati, mereka akan mati dengan takdir saat ini. Bahkan jika mereka mati, mereka dapat dipuji selama setengah hidup mereka. "Yang Linbo, dengarkan aku, terima kasih.
Kelompok itu naik ke kapal. Kemudian dalam sekejap, Huangquan mulai berguling kembali. Air yang bergelombang dari mata air kuning berubah menjadi gelombang besar, bergulung-gulung di kehampaan. Hanya dalam beberapa saat, kapal penerima mulai berguncang, seolah-olah tidak dapat menahan serbuan gelombang besar. Tian Lingxiu dan beberapa kaisar dari klan Tianling pucat pasi. Bukannya mereka belum pernah memanggil sebelumnya, tetapi kapal raksasa yang mereka panggil terakhir kali relatif lengkap dan dapat menahan mata air kuning, dan tidak ada risiko sama sekali. Tetapi sekarang mereka baru saja menaiki kapal, dan itu sangat berbahaya, yang membuat mereka merasa lebih tertekan. Ling Zhaoyuan memegang lingki di satu tangan dan berkata, integritas kapal penerima menunjukkan seberapa jauh kita dapat melangkah di mata air kuning ini. Kapal ini akan segera membusuk, dan mungkin sulit untuk mendukungnya ke zona terlarang mata air kuning. Ling Zhaoyuan telah mengikuti klan Tianling ke zona terlarang mata air kuning. Kekuatan Dewa Yin yang dia gabungkan juga merupakan kesempatan yang diperoleh di dalamnya, jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentang zona terlarang mata air kuning. Justru karena itulah dia dipenuhi kekhawatiran saat ini. Yang Linbo mengangguk sedikit. Dia sudah menduga hal ini ketika para pengusir setan memanggil kapal penuntun. Pemanggilan semacam ini mirip dengan pengorbanan. Pecahan tulang di tangan kepala roh surgawi adalah buktinya. Siapapun yang memiliki aura lebih kuat di dalamnya secara alami dapat memanggil kapal penuntun yang lebih lengkap. Namun Yang Linbo tidak peduli. Bagaimanapun, ada Dao Ye. Meskipun Dao Ye tidak dapat diandalkan, dia pernah berada di Huangquan. Bahkan pemilik pecahan tulang itu mengetahuinya, jadi dia tidak percaya bahwa Dao Ye tidak akan memiliki cara. Dao Ye, bisakah kapal ini mencapai daerah terlarang Huangquan? Yang Linbo bertanya. Tentu saja bisa, mereka terlalu bodoh. Apakah Huangquan dalam kekacauan atau tidak, mereka tidak punya pilihan. Tunggu, kamu akan segera tahu, orang-orang itu hanyalah sekelompok badut yang melompat-lompat. Selain itu, izinkan aku memberitahumu satu hal lagi, meskipun kapal tulang ini akan segera hancur, kapal ini ditempa oleh sebuah legenda. Izinkan aku memberitahumu ini, dibandingkan dengan kapal ini, apa yang mereka panggil semuanya adalah sampah. Dan, kau tidak berpikir kapal ini benar-benar dipanggil oleh roh surgawi, kan? Dao Ye tampak memegang mutiara di tangannya dan sama sekali tidak peduli. Bukankah begitu? Yang Linbo bertanya balik. Tentu saja tidak, aku memanggil orang ini. Pendeta Tao itu berkata, dan kemudian nadanya berubah. Adapun angin dan ombak, jangan takut. Apakah aku takut pada angin dan ombak? Semakin besar angin dan ombak, semakin mahal ikannya. Di atas mata air kuning, kapal tulang yang bobrok itu perlahan bergerak maju. Ada ombak tanpa angin, dan tersapu dan tenggelam oleh air mata air kuning beberapa kali, tetapi mendarat dengan mulus setiap saat. Orang-orang di kapal itu terdiam, kecuali beberapa kaisar di alam Daoyun, hampir semuanya memiliki wajah sedih. Bahkan Ling Zhaoyuan menjadi pucat. Setiap kali dia tersapu angin dan ombak, sepertinya dia telah berubah dari hidup menjadi mati. Hanya Yang Linbo yang merasa lega setelah mendengar penjelasan dari Taois itu. Meskipun Taois itu tidak dapat diandalkan, dia benar-benar mengambil tindakan secara pribadi kali ini dan memanggil kapal pemandu. Dia sangat khawatir dan mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan, yang membuktikan satu hal, bahwa dia juga ingin memasuki area terlarang mata air kuning. Jadi Yang Linbo tidak khawatir akan terbalik di tengah jalan. Meskipun sekarang tidak terlihat bagus, dan hampir tertelan beberapa kali, itu masih aman. Saat kami berjalan semakin jauh, bagian depan menjadi semakin gelap. Pada saat yang sama, sosok-sosok dari klan 100 muncul di Huangquan. Ada 10 kapal pemandu, berguling melawan Huangquan. Tidak seperti kapal-kapal tulang klan Tianling, kapal-kapal ini penuh sesak. Aura alam Daoyun juga berkumpul bersama, dengan puluhan jumlahnya. Dan aura dari puluhan orang ini tidak disembunyikan. Meskipun mereka terpisah ribuan kaki, mereka masih bisa merasakan mata tertuju ke sini. Yang Linbo menoleh, lalu menatap Tian Lingxiu. Sepertinya klan Kuling memiliki banyak kebencian dan telah memenangkan banyak orang. Meskipun ratusan klan di Huangquan juga tidak merata, perbedaannya tidak terlalu besar. Jumlah kaisar dalam satu klan mungkin berbeda, tetapi juga terbatas. Ya, 10 kapal pemandu semuanya berasal dari ras terkuat di antara ratusan klan. Tampaknya mereka siap untuk menjaga klan Tianlingku di Huangquan kali ini.
Tian Lingxiu berkata samar-samar dengan cahaya dingin yang berkedip di matanya. Namun segera, dingin di wajahnya menghilang dan dia mendapatkan kembali ketenangannya. Namun sayangnya, mereka terlalu berpikiran sempit. Memasuki zona terlarang mata air kuning tidak pernah tentang berapa banyak orang yang mereka panggil. Yang lebih penting adalah siapa yang ada di kapal. Tian Lingxiu berkata, dengan senyum di wajahnya. Dengan tuan muda di sini, bagaimana kita bisa kalah? Mata Tian Lingxiu lega, tidak seberat sebelumnya. Sebelumnya, dia terlalu terobsesi dengan kapal yang dipanggil. Dia merasa tidak bisa mencapai zona terlarang mata air kuning sama sekali. Bahkan setelah menaiki kapal, dia gugup dan tidak menantikan perjalanan ini. Namun, ketika kapal tulang itu bertahan dari angin dan ombak beberapa kali, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Yang Linbo melirik Tian Lingxiu. Bagaimanapun, dia adalah kepala klan, dan dia menyadari petunjuknya dengan sangat cepat. Namun, semua orang tidak bisa santai. Kepala klan, apakah Anda ingin mendengarkan apa yang Anda bicarakan? Kami lemah, tetapi tidak bodoh. Ada begitu banyak orang di pihak yang berlawanan, bagaimana kami bisa menang? Pada saat ini, orang-orang Tianling yang berwajah pucat di antara kerumunan akhirnya tidak dapat menahan kekesalan di hati mereka dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Mereka tidak mengkhianati klan Tianling. Bahkan ketika mereka menaiki kapal, mereka siap untuk mati. Namun, itu karena mereka adalah klan Tianling, bukan karena Yang Linbo. Namun sekarang melihat raut wajah menyanjung di wajah pemimpin klan mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Pemimpin klan Tianling tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa, menggelengkan kepalanya sedikit, dan tidak menjelaskan apapun. Tidak mungkin. Identitas Yang Linbo belum diketahui publik. Kalau tidak perlu pergi ke daerah terlarang Huangquan. Perang yang mengejutkan akan dimulai di Huangquan. Suku Huangquan tidak akan pernah membiarkan mereka melanjutkan setelah mengetahui identitas Yang Linbo. Kenapa tidak? Saya pikir pemimpin suku benar. Dengan tuan muda di sini, tidak ada alasan bagi kita untuk kalah. Pada saat ini, suara lemah tiba-tiba datang. Lingqi menopang dirinya sendiri dan berkata, meskipun dia juga berada di alam penghancur Dao, dia adalah yang terlemah di kapal. Jika Ling Zhaoyuan tidak menahannya, dia mungkin telah terseret ke dunia bawah. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang yang berbicara segera menatapnya. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu, mengandalkannya? Mengandalkan kultivasinya di alam penghancur Dao. Orang yang berbicara berkata dengan nada sinis. Lingqi melengkungkan bibirnya, alam penghancur Dao-nya berbeda. Pria itu mensibir dan hendak berbicara, tetapi dipotong oleh Ling Zhaoyuan, diam, kamu tidak memiliki kemampuan, kamu hanya ingin mengeluh. Pria itu mengerutkan kening dan ingin membantah, tetapi matanya bertemu dengan mata dingin Ling Zhaoyuan dan terdiam. Yang Linbo tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Sebaliknya, perubahan sikap Tian Lingxiu membuatnya sedikit aneh. Tian Lingxiu memperhatikan tatapan Yang Linbo, diam-diam melangkah maju beberapa langkah, dan berkata, jika aku tidak menebak, kemunculan kapal penyambutan ini ada hubungannya dengan tuan muda, kan? Yang Linbo menyipitkan matanya. Mengapa kamu berkata begitu, senior? Yang Linbo bertanya. Mata Tian Lingxiu berbinar, dan dia dengan cepat menjawab, sebenarnya, aku sudah menebak kapan kapal ini muncul sebelumnya, karena selama proses penyambutan, aku merasa bahwa kekuatan di dalam pecahan tulang itu tampaknya terputus oleh suatu kekuatan yang tak terkatakan, dan kemudian kapal penyambutan ini muncul. Saat itu, aku tidak mengira itu adalah tuan muda, tetapi kemudian aku memikirkannya dan menyadari bahwa aku terlalu berpikiran sempit. Dikabarkan bahwa ada seorang ahli takdir yang telah melewati zaman. Karena tuan muda membawa takdir, pastilah keberadaan yang mengerikan ini yang membimbingnya. Dengan cara ini, semuanya dijelaskan. Karena ada keberadaan purba ini, ratusan klan mata air kuning secara alami adalah badut yang melompat di mata tuan muda. Bahkan zona terlarang mata air kuning tidak lebih dari taman belakang bagi tuan muda. Tian Lingxiu berkata berturut-turut, cek, lihat, aku katakan sebelumnya bahwa ini adalah bakat. Sekarang tampaknya aku rabun, ini adalah seorang jenius. Suara Dao Ye tiba-tiba muncul di ruang takdir. Dapat dilihat bahwa dia sangat bangga. Yang Linbo tetap tenang, dan dia merasa jijik di dalam hatinya. Rendah hati,
Aku tidak menyangka bahwa legenda yang aku tinggalkan di antara surga dan bumi akan abadi. Dao Ye tidak puas, dan terus berbicara tanpa peduli dengan kurangnya tanggapan Yang Linbo. Yang Linbo bertanya, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Apa? Dao Ye berbicara dengan nada tegas, dan dia ingin berdiri di depan Yang Linbo, dan dia melanjutkan sikap arogannya sebelumnya. Apakah zona terlarang Huangquan adalah taman belakangmu? Yang Linbo bertanya. Suara Dao Ye langsung menghilang, dan setelah hening sejenak, dia menjawab, itu tidak bisa disebut taman belakang, tetapi kita memiliki sedikit persahabatan. Bagaimana dengan Changwu? Seberapa banyak yang kamu ketahui? Yang Linbo bertanya. Tujuan utamanya datang ke dunia bawah adalah Changwu, dan sisanya hanyalah detail kecil. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dunia bawah ini jauh lebih aneh dari yang dia bayangkan, dan sekarang dia tidak memiliki petunjuk. Sulit untuk mengatakannya, tetapi ada beberapa tebakan, dan detailnya akan dikonfirmasi setelah kita tiba di zona terlarang Huangquan. Hati Yang Linbo tiba-tiba tergerak. Kalau begitu itu tergantung padamu. Sudah waktunya untuk menunjukkan kebesaranmu sebagai guru takdir. Kata Yang Linbo. Cek, meskipun aku tahu bahwa kutu kupret kecilmu sengaja memujiku, Sang Taois, tetapi kata-kata ini sungguh bagus. Jangan khawatir, hanya untuk kalimat ini, aku akan menjungkir balikkan area terlarang mata air kuning dan menemukan petunjuk tentang gadis kecil itu untukmu. Kata-kata Yang Linbo sangat berguna bagi Sang Taois, dan dia mulai berjanji lagi dan lagi. Yang Linbo tidak terus-menerus terlibat dengan Sang Taois dan mendapatkan kembali pikirannya. Pada saat ini, suara Tian Lingxiu muncul lagi, tetapi itu tidak berbicara kepada Yang Linbo, tetapi jatuh di tempat. Tuan muda, kita akan segera mencapai area arus bawah. Hati Yang Linbo tergerak, dan dia buru-buru melihat ke depan. Pada saat ini, banyak bayangan hitam secara bertahap muncul di mata air kuning. Pupil mata Yang Linbo sedikit menyusut. Dia secara alami dapat merasakan bahwa bayangan hitam ini tampaknya dibawa oleh semacam aliran udara, sangat menakutkan, dan napasnya sangat ganas. Hanya sekilas dari kejauhan membuatnya merasa tidak nyaman. Air mata air kuning mengandung udara keruh dan kebencian, dan ada banyak jiwa yang dizalimi dan roh jahat yang terkubur di dalamnya. Arus bawah mata air kuning dapat membawa dosa dan kebencian yang akan selamanya menimpa mata air kuning. Namun, karena perahu ini dibangun oleh Tuan Muda, perahu ini seharusnya mampu menahan serangan makhluk seperti itu. Saat mereka mendekat, kapal purba yang bobrok itu bergerak ke tepi arus bawah. Di sini, seolah-olah pedang telah membelah mata air kuning, menciptakan retakan yang membentang ribuan mil. Di satu sisi, air mata air kuning seperti warna tanah, tetapi di sisi lain, arus bawahnya bergelombang, sehitam tinta. Bahkan dengan mata telanjang, orang bisa melihat beberapa makhluk gelap memamerkan taring dan cakar mereka di dalamnya, seolah-olah mereka mencoba merangkak keluar dari mata air kuning. Kecepatan kapal tulang melambat, dan tidak langsung menembus penghalang. Tuan, kita masih harus menunggu beberapa saat. Penghalang hanya akan menghilang saat bulan darah tinggi. Tian Lingxiu menjelaskan di samping. Yang Linbo mengangguk, dan tiba-tiba bertanya, jadi, tidak dapat dihindari bahwa kita akan menghadapi 100 klan mata air kuning. Tian Lingxiu tersenyum pahit dan mengangguk. Yang lain di kapal tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Namun sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, itu tidak dapat dihindari. Hei, aku hanya berharap mereka dapat takut pada makhluk-makhluk di bawah arus bawah mata air kuning dan tidak berani main-main, jika tidak, kita akan berada dalam bahaya. Mereka hanya salah satu dari mereka, tetapi jangan lupa, ada juga Jue Wuxian dan Jue Wuxin dan saudara-saudaranya. Kali ini klan Tianling kita benar-benar akan berada dalam situasi yang putus asa. Jika aku tahu ini, aku akan. Suara-suara muncul satu demi satu. Apa yang terjadi padamu sebelumnya? Namun sebelum pria itu selesai berbicara, dia disela oleh Ling Xiaoyuan. Apa-apaan? Kamu menyanyikan kata-kata buruk bahkan sebelum dimulai. Siapa yang kamu pandang rendah? Hari ini aku katakan padamu, apalagi klan mata air kuning, bahkan jika istana Changsheng masuk secara langsung, mereka akan menjadi tulang kering di mata air kuning. Ling Xiaoyuan melotot ke semua orang. Dia sudah lama muak dengan orang-orang ini. Hah? Apa kamu bicara sambil tidur? Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu?
Seseorang tidak puas dan membalas dendam. Orang ini juga adalah putra suci klan Tianling, bernama Qiyu Sanming. Dan dia berhubungan dengan Jue Wuxian. Meskipun dia tidak mengkhianati klan Tianling, dia masih menyimpan dendam. Jika bukan karena Yang Linbo, banyak hal tidak akan terjadi pada klan Tianling mereka. Hanya karena dia, Ling Zhaoyuan menunjuk Yang Linbo. Dia, haha, itu konyol. Aku seharusnya tidak memikirkan perasaan sesama anggota sukuku. Jue Wuxian mungkin pantas mati, tetapi dia benar. Suku Tianling benar-benar korup. Terutama kamu telah ditipu olehnya. Qiyu Sanming menggertakkan giginya. Kamu masih punya waktu untuk keluar sekarang. Kebetulan saja mereka tidak jauh. Jika kamu keluar sekarang, mungkin mereka akan menerimamu. Ling Zhaoyuan berkata dengan dingin. Cukup. Pada saat ini, Tian Lingxiu berteriak dengan marah dan menyela keduanya. Kemudian dia menatap Yang Linbo dengan wajah meminta maaf. Tuan, anak-anak itu bodoh, tolong jangan pedulikan. Dengan kata lain, Yang Linbo tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka. Jika tidak, dengan cara Yang Linbo, dia pasti sudah menekan mereka sejak lama. Yang Linbo mengalihkan pandangannya dan mengangguk dengan lembut. Dia bisa mendengar bahwa nada Tian Lingxiu memohon saat ini. Kemudian, dia menatap Qiyu Sanming dan berkata, aku tidak peduli apakah kamu tidak puas denganku karena Jue Wuxian atau karena alasan lain. Tapi aku berharap ini berhenti di sini. Yang Linbo tidak banyak bicara. Namun sikapnya jelas. Jika bukan karena sikap klan Tianling, Yang Linbo tidak akan keberatan mengirimnya ke neraka. Qiyu Sanming tertegun, dengan kemarahan terjalin di matanya. Siapa yang tidak menyombongkan diri? Itu karena kamu memiliki pemimpin klan untuk melindungimu. Kalau tidak aku akan memberimu pelajaran sebentar lagi. Qiyu Sanming mendengus dingin. Tidak mungkin untuk mengakui kekalahan. Apalagi sekarang, dengan musuh yang kuat di tangan, dia tidak percaya bahwa pemimpin klan Tianling dapat meninggalkannya. Pada saat itu, dia akan benar-benar ditinggalkan oleh semua orang. Yang Linbo tidak berbicara, tetapi menatap Tian Lingxiu. Tian Lingxiu juga mengerutkan kening dan menatap Qiyu Sanming dengan wajah malu. Apakah dia bahagia setelah berpura-pura seperti ini? Bukankah hidup itu baik? Setelah beberapa napas, dia mendesah. Meskipun mata Yang Linbo tenang, dia bisa melihat ketidakpuasan Yang Linbo. Namun sebelum dia bisa membuka mulutnya, garis-garis darah tiba-tiba keluar dari ladang, saling terkait, seperti 3.000 rambut berwarna darah, langsung menjerat Qiyu Sanming. Qiyu Sanming sama sekali tidak siap dan lengah. Dia tertahan bahkan sebelum dia sempat menyerang. Ling Zhaoyuan, kamu gila, turunkan aku. Qiyu Sanming meraung, wajahnya ganas. Ling Zhaoyuan mengabaikannya secara langsung, menatap Ling Qi di samping, dan mengedipkan mata, beri dia 2 tamparan untuk memberinya pelajaran. Ling Qi menggosok tangannya, tersentak, tetapi bergumam, ini tidak baik. Meskipun dia berkata begitu, tangannya tanpa ampun. Dia melangkah maju ke depan Qiyu Sanming, lalu di bawah tatapan mata Qiyu Sanming yang marah, dia langsung menamparnya. Jepret, sebuah tamparan langsung membuat Qiyu Sanming memuntahkan darah. Beraninya kau memukulku. Qiyu Sanming melotot, dan cahaya pembunuhnya hampir meluap. Jepret, Ling Qi kembali menamparkan. Maaf, tadi aku tidak menunjukkannya dengan jelas, yang membuatmu ragu. Sekarang, apakah kau pikir aku berani? Ling Qi mensibir. Dia sudah lama muak dengan orang ini. Dia sedang menguji batas kemahtian dengan gila-gilaan. Jika dia tidak memilih untuk tetap bersama klan Tianling dan tidak berkhianat, Ling Qi pasti ingin membunuhnya. Dia punya otak, tetapi tidak banyak. Yang Linbo menghela nafas. Dia tahu bahwa tindakan Ling Zhaoyuan saat ini adalah untuk dilihatnya, dan tujuannya tentu saja untuk menyelamatkan nyawa Qiyu Sanming. Kau terlalu banyak menindasku. Tunggu. Qiyu Sanming sangat marah, dan perasaan terhina menyebar ke seluruh badannya. Dia adalah putra klan Tianling, tetapi sekarang dia ditampar di depan umum, bagaimana dia bisa menghilangkan sifat pemarahnya ini? Sepertinya kamu masih tidak ingat. Ling Qi menghela napas, merasa sangat kecewa, dan kemudian diam-diam mencondongkan badan ke telinganya. Yang lain tidak tahu apa yang dia katakan, tetapi wajah Qiyu Sanming tampak pucat pasi. Biarkan dia pergi, otaknya sudah buruk sejak dia masih kecil. Pada saat ini, Ling Zhaoyuan berkata kepada Yang Linbo, kau sudah melakukan ini,
Apalagi yang bisa kukatakan? Yang Linbo mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Wajah Ling Zhaoyuan penuh dengan senyuman. Jadi, kau melakukan ini demi aku. Yang Linbo mengerutkan kening dengan keras. Atau, kurasa kita harus membunuhnya. Yang Linbo tentu saja tidak ingin berdebat dengannya, tetapi kata-kata Ling Zhaoyuan selalu mengandung makna khusus, yang membuat Yang Linbo menghindarinya. Setelah mendengar kata-kata Yang Linbo, Qiyu Sanming gemetar. Dia buru-buru berkata, jangan bunuh aku, kebajikan apa yang kumiliki untuk membuatmu mengingatku. Kau tidak perlu khawatir, aku tidak akan belajar dari kesalahanku. Aku akan belajar. Qiyu Sanming berkata, dan buru-buru menatap Ling Qi di depannya, hampir memohon, cepat, beri aku 2 tamparan lagi agar aku bisa belajar dari kesalahanku. Ling Qi mengerutkan kening. Aku belum pernah melihat permintaan seperti itu dalam hidupku. Apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja, memuaskannya. Di sisi lain, gigi perak Ling Zhaoyuan bergemeretak dan berdesir, menatap Yang Linbo dengan tajam. Namun, saat berikutnya, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Di kejauhan, kapal penerima mendekati mereka. Yang Linbo dan Tian Lingxiu serta yang lainnya secara alami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tiba-tiba mendongak. Tian Lingxiu, sudah lama kukatakan padamu bahwa Huang Quan adalah akhirmu. Kupikir kau akan langsung menyerah setelah memanggil kapal yang rusiak seperti itu, tetapi aku tidak menyangka kau berani datang. Namun, ini juga menunjukkan bahwa suku Tianlingmu mungkin berada dalam situasi yang genting sekarang. Apakah Kaisar Huang Quanmu akan segera meninggal? Di kejauhan, di kapal penerima, suara Lin Qingyu, pemimpin suku Kuling, terdengar perlahan. Tian Lingxiu mensibir, kenapa, kau tidak bisa berpura-pura lagi secepat ini? Saat dia mengatakan itu, Tian Lingxiu melirik. Dan kau, apakah kau sudah memikirkan konsekuensi bekerja sama dengan suku Kuling? Lin Qingyu menunjukkan warna aslinya dan datang dengan angkuh. Dari awal hingga akhir, mereka menargetkan klan Tianling. Dewa Yin Purba akan segera mati, yang berarti sebuah keluarga akan hancur. Mereka tidak mau dan tidak akan membiarkan klan Tianling memiliki kesempatan lagi untuk bangkit. Dengan kata lain, bahkan jika tidak ada Yang Linbo, mereka akan tetap muncul hari ini. Dan Yang Linbo hanya memberi mereka alasan yang lebih masuk akal. Tian Lingxiu, kau masih menolak saat ini. Dari kapal penerimamu, kami dapat melihat bahwa klan Tianlingmu telah kehabisan keberuntungan. Kau harus mematuhi kehendak surga dan menerima kenyataan bahwa klan Tianlingmu akan hancur. Suara Lin Qingyu terdengar lagi, dan 10 kapal penerima juga membentang di mata air kuning, yang sangat spektakuler. Sebagai perbandingan, kapal tulang tempat yang Linbo dan teman-temannya berada agak lusuh. Ekspresi Tian Lingxiu membeku. Dia menatap Yang Linbo. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Suara Lin Qingyu dingin. Aku tertawa karena kamu benar. Kita memang harus mematuhi takdir. Jika kita tidak patuh, kita tidak akan mati dengan baik. Jika kita mati, seluruh klan kita akan mati. Tian Lingxiu berkata, dengan senyum aneh di wajahnya. Ya, kita harus mematuhi takdir. Siapapun yang tidak patuh dan menentang takdir akan dikubur di dunia bawah hari ini, dan badannya tidak akan ditinggalkan. Terlalu ringan. Jika kamu bertanya padaku, mereka akan langsung ditarik ke arus bawah dan tenggelam selamanya. Terlalu kecil, mereka harus langsung diturunkan ke area terlarang dunia bawah, sehingga mereka bisa menjadi mahiat di area terlarang dan menjadi sasaran pemancingan bagi mereka yang datang kemudian. Ketika para kaisar klan Tianling mendengar ini, mereka juga berteriak, satu lebih bersemangat daripada yang lain, dan suara mereka bergema melalui kehampaan. Ya, siapapun yang tidak mematuhi takdir hari ini adalah kutu kupret. Setelah beberapa orang, sebuah suara muncul lagi. Tetapi bahkan Yang Linbo terkejut. Karena pemilik suara ini adalah Qiyu Sanming. Mereka yang mengikuti Qiyu Sanming untuk mengeluh tentang segalanya juga menatapnya dengan heran. Anak ini pasti dipukuli sampai bodoh. Dia begitu pemalu tadi, takut 100 ras akan datang ke pintunya, tetapi sekarang dia berani menghadapi 100 ras secara langsung. Di kejauhan, wajah orang-orang dari 100 ras semuanya menunjukkan keterkejutan. Klan Tianling, apakah mereka gila?
Tidak bisakah kau lihat bahwa yang mereka maksud dengan menuruti takdir adalah mereka harus menerima takdir mereka dan menyerah? Mengapa mereka semua berteriak? Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa mereka akan tamat. Tian Lingxiu, mengapa repot-repot bersikap gila dan bodoh? Bukankah sudah jelas apa yang ku maksud? Hari ini, klan Tianlingmu sudah tamat. Namun sebelum aku berurusan denganmu, beberapa orang yang tidak penting harus ditangani terlebih dahulu. Tian Lingxiu berkata, matanya berbalik dan jatuh pada Yang Linbo. Yang Dianfeng, bagaimana kau ingin Mah Tei? Begitu suara itu jatuh, sosoknya juga datang ke tepi kapal penerima, menatap Yang Linbo. Yang Linbo tidak takut dan melangkah maju. Aku Yang Dianfeng, tidak takut. Kau ingin aku Mah Tei, untuk apa? Hanya mengandalkan kalian sekelompok sampah. Permisi, keluarga yang ku tidak terkalahkan, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Yang Linbo menjawab dengan berani, sombong sampai akhir. Ling Zhaoyuan mengernyitkan sudut mulutnya. Dia tentu tahu bahwa Yang Linbo mulai menggali lubang lagi. Kali ini, dia bahkan lebih kejam, dan keluarga yang langsung dibawa keluar. Di sisi lain, Lin Qingyu dan orang-orang lain dari klan 100 memiliki ekspresi muram, dan keganasan serta kemarahan muncul di wajah mereka. Satu orang begitu sombong sehingga dia memperlakukan klan 100 sebagai bukan apa-apa. Dasar anak muda yang sombong, aku ingin melihat kualifikasi apa yang dimiliki keluarga Yangmu untuk mengatakan bahwa mereka tak terkalahkan. Sebuah suara tua terdengar dari klan Kuling. Seketika, sesosok badan yang terbungkus jubah hitam berjalan ke tepi perahu. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mendongak, dan keempat pupil di matanya tiba-tiba menyusut, memancarkan cahaya gelap yang tiba-tiba jatuh pada Yang Linbo. Mata Yang Linbo menyusut. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang tampaknya menusuk jiwanya. Sepertinya kamu telah lupa bagaimana orang-orangmu Mah Tei. Yang Linbo berkata dengan dingin. Kemudian, dalam sekejap, pikirannya tenggelam ke dalam lautan kesadaran, dan kemudian dia langsung memobilisasi jiwanya, memanggul matahari dan bulan, dan melafalkan kitab suci yang benar. Pada saat yang sama, Yang Linbo juga menyingkirkan semua perlindungan dan membuka pintu menuju kenyamanan. Saat berikutnya, kekuatan itu mengalir ke lautan kesadaran Yang Linbo tanpa halangan apapun. Tetapi itu hanya sesaat, dan kekuatan itu langsung terpaku pada kekosongan lautan kesadaran. Kemudian, sebuah suara perlahan jatuh. Pria takdir, jiwa mengendalikan miliaran malapetaka. Menghancurkan kehidupan semua makhluk dan memerintah roh-roh surga. Kitab suci bersinar dengan cahaya keemasan, dan dibacakan dari jiwa Yang Linbo, dipadatkan menjadi bentuk, dan kemudian pergi menuju kehampaan. Ledakan. Di dunia luar, sosok berjubah hitam itu mundur selangkah, dan air mata darah mengalir langsung dari matanya. Ini tidak mungkin. Bagaimana jiwamu bisa begitu kuat? Suaranya melengking, tetapi lebih dari itu adalah keterkejutan dan kepanikan. Wajah Lin Qingyu juga berubah. Ini adalah kaisar lama dari klan pengusir setan mereka, dengan cara yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan hanya dalam satu ujian, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Kamu seharusnya senang bahwa itu hanya ujian. Jika kamu berani bergerak, matamu akan tidak berguna sekarang. Yang Linbo menjawab dengan dingin. Tetapi dia merasa kasihan dalam hatinya. Yang Linbo tidak mendefinisikan ratusan klan Huangquan, tetapi jika mereka ingin menargetkannya seperti klan Kuling, Yang Linbo tidak akan keberatan membiarkan mereka menjadi seperti yang diinginkan Tian Lingxiu dan yang lainnya sebelumnya. Bagaimanapun juga, dia adalah takdir kontemporer. Mereka adalah orang-orang yang tidak menaati takdir. Semua orang, anak ini aneh, dan jiwanya sangat kuat. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus mencari cara lain. Lin Qingyu berkata dengan niat membunuh. Yang lainnya juga menjadi serius. Mereka secara alami mengetahui asal-usul dan cara jubah hitam itu. Dia adalah seorang kaisar sejati. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan menderita kerugian setelah hanya satu konfrontasi. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari ratusan klan. Dia sama sekali bukan Yang Dianfeng. Namanya Yang Xiaotian. Seketika, seorang wanita keluar dari salah satu perahu. Ekspresi Yang Linbo membeku. Ketika tiga kata Yang Xiaotian keluar, Yang Linbo memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Benar saja, pada saat pikirannya jatuh,
Suara-suara muncul satu demi satu. Tidak, bukan Yang Xiao Tian, namanya Yang Li. Dia Yang Han. Kamu salah, namanya jelas Yang Linbo. Dia memberitahuku bahwa namanya Yang Xiao Yao. Satu persatu, suara-suara wanita muncul di perahu penerima tamu, dan kemudian, sosok-sosok muncul satu demi satu. Yang Linbo Mahtei rasa. Setiap nama membuat hatinya bergetar. Lingqi menatap Yang Linbo dengan iba. Lihat, giliranmu. Rasa sakit yang ditimpakan gugukmu padaku sekarang akan menimpamu 2 kali lipat. Pria tak tahu malu, mengintip Dewi ini sedang mandi. Penjahat, pernah mencoba menyentuh orang suci ini, dia pantas Mahtei. Wow, dia pernah dengan paksa mencuri celana dalamku, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kekosongan itu kacau, penuh dengan tuduhan dan kutukan. Yang Linbo tidak mengatakan apa-apa, dan seluruh orang itu berantakan tertiup angin. Di ruang takdir, Taois itu sudah bahagia. Lihat, aku tahu guguk ini tidak akan tenang. Hahaha, aku tidak menyangka kau tidak akan lolos dari nasib ini. Yang Linbo menggertakkan giginya, dan dia bersumpah bahwa pada hari pedang itu selesai, dia akan membunuh guguk itu untuk dikorbankan kepada pedang itu. Di sisi klan Tianling, semua orang menatap Yang Linbo dengan mata yang rumit. Terutama Ling Zhaoyuan, yang menatap tajam ke arah Yang Linbo. Aku tidak menyangka kau adalah Yang Linbo seperti itu. Kau berpura-pura dengan sangat baik. Aku bertanya-tanya mengapa kau menghindariku, ternyata kau memiliki selera yang begitu kuat. Yang Linbo menoleh dan terdiam, jika aku mengatakan bahwa itu bukan aku, apakah kau percaya? Ling Zhaoyuan mensibir, oh, tebak. Yang Linbo berhenti menjelaskan. Tidak ada gunanya. Benar saja, mereka yang menyakiti orang lain akan disakayati oleh orang lain. Saat dia masih merencanakan melawan keluarga Yang, sebuah panci besar jatuh langsung dari langit. Dan itu bahkan lebih kejam. Tidak perlu menebak, pastilah dia menggunakan penampilannya untuk melakukan begitu banyak hal yang tidak tahu malu, yang menyebabkan adegan ini. Dan orang-orang dari klan 100 juga sangat marah saat ini. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan terjalin dalam kehampaan, seolah-olah membentuk badai, mengaduk dunia bawah. Tidak ada gadis suci yang berdiri di klan Kuling, tetapi mereka menikmati adegan ini. Tian Lingxiu, lihat, kamu telah menyinggung publik, dan langit akan membunuhmu. Lin Qingyu tidak lagi merasa terkejut seperti sebelumnya, tetapi digantikan oleh ketidakpedulian. Tian Lingxiu menghela napas, menatap Yang Linbo, dan ragu untuk berbicara. Jangan tanya, tanyakan saja bahwa itu bukan aku. Yang Linbo berkata dengan benar. Aku mengerti, aku percaya. Hei, Tian Lingxiu menghela napas. Yang Linbo, berhenti bicara, hancurkan saja, aku lelah. Dengan sebuah pikiran, Yang Linbo menatap langsung ke dalam kehampaan, berjuang, berhenti bicara omong kosong. Karena kau ingin aku Mahtei, semua ini tidak penting. Suara Yang Linbo dingin, dan sebuah pisau panjang muncul di tangannya pada saat yang sama. Namun itu bukan yang sebelumnya, tetapi dia langsung memadatkan guilotin menjadi senjata. Roh jahat yang mengerikan juga mengamuk dari Yang Linbo pada saat ini, menerobos udara dan menenggelamkan niat membunuh pada Huang Quan. Tabrakan kedua kekuatan tersebut menyebabkan Huang Quan bergolak, dan gelombang yang mengamuk itu mengejutkan, seolah-olah akan menelan semuanya. Namun, saat Yang Linbo menghunus pedangnya, ratusan suku di Huang Quan terdiam, hanya menatapnya dengan dingin, tetapi tidak ada yang menanggapi tantangannya. Ayolah, tidakkah kau ingin membunuhku? Semangat juang Yang Linbo melonjak, memengaruhi dunia, seolah-olah dia ingin mengubah Huang Quan menjadi medan perang dan menodainya dengan darah. Orang-orang dari klan Yellow Springs terdiam, bahkan pemimpin Lin Qingyu terdiam saat ini. Jangan sombong. Jika bukan karena aturan Yellow Springs, apakah kau pikir kau berhak bersikap sombong di sini? Saat kita memasuki arus bawah Yellow Springs, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Akhirnya, seseorang angkat bicara, niat membunuh membara. Mata Yang Linbo menyipit. Dia perlahan menatap Tian Lingxiu. Tuan muda, beginilah adanya. Huang Quan memiliki aturannya sendiri selama puluhan ribu tahun. Jika kita bertarung, itu mungkin akan menyebabkan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Tian Lingxiu menjelaskan. Yang Linbo mengangguk tanpa komentar, lalu menatap ke dalam kehampaan. Jadi, kamu datang ke sini hanya untuk pamer.
Jika kita benar-benar ingin memulai perang, kamu tidak punya keberanian. Yang Lin Bo mensibir. Dia tidak menggertak. Karena itu tidak bisa dihindari, mulailah bertarung saja. Tanpa diduga, pada akhirnya, mereka hanya datang untuk pamer. Kamu mengatakannya seolah-olah kamu berani melakukannya. Jika kamu berani melakukannya, aku akan menawarkan kepalaku dengan kedua tangan. Pria yang berbicara sebelumnya berkata lagi, terserah kamu. Tetapi tepat saat suara pria itu jatuh, tanggapan Yang Lin Bo menyusul. Kemudian dalam sekejap, sosok Yang Lin Bo melesat ke udara dan mengayunkan pisau ke arah pria yang berbicara. Swiss. Sebilah cahaya mengguncang dunia. Mata air kuning yang bergulir mundur seolah-olah memberi jalan. Saat berikutnya, cahaya pisau membentang di langit dan bumi, memadatkan guilotin di kehampaan, dan jatuh dalam sekejap. Swiss. Sebuah kepala berguling ke bawah, menyebarkan mata air kuning. Dan sosok Yang Lin Bo tergantung di kehampaan, memegang pisau dan berdiri, menekan ratusan suku. Dunia juga diam pada saat ini, dan penindasan itu mengerikan. Tidak, anakku. Pada saat ini, sebuah raungan tiba-tiba muncul, seperti tangisan darah, penuh belas kasihan kepada dunia. Suku-suku mata air kuning akhirnya bereaksi pada saat ini, dan semua memandang Yang Lin Bo dengan tak percaya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mengambil tindakan di mata air kuning, karena takut memprovokasi semacam keberadaan. Namun, Yang Lin Bo melakukannya. Tidak hanya melakukannya, dia juga membunuh salah satu dari mereka di depan mereka semua. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah mereka. Binatang kecil, beraninya kau membunuh anakku, aku ingin kau mati. Seorang lelaki tua berdiri di atas perahu, memegangi Mahiat tanpa kepala, dengan kemarahan yang tak terbatas di wajahnya. Datang dan bertarung. Yang Lin Bo tidak kenal takut. Membunuh alam penghancur dao hanyalah pukulan balik baginya. Namun, itu tidak cukup untuk mengejutkan ratusan ras dengan ini. Jika Anda ingin menakut-nakuti ratusan ras, saya khawatir darah akan mengalir seperti sungai dan mewarnai mata air kuning menjadi merah. Sosok itu sangat marah. Bagaimana dia bisa menanggung kematian putranya dan dirangsang oleh Yang Lin Bo? Dalam sekejap, sosoknya bergegas keluar. Aku anggota klan Gu ini, dan aku tidak pernah diganggu. Hari ini, jika kau membunuh anakku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Pria itu meraung. Kemudian, napasnya melonjak, seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam badan emas, bermandikan api, dan momentumnya luar biasa. Yang Lin Bo tidak menunjukkan rasa takut, dan mengayunkan pedangnya dengan punggung tangannya. Pedang penghakiman. Pedang ini berevolusi dari pedangnya. Ketika dia bertanding dengan Zantai Liu Yun menghunus pedangnya dan menebas langit, yang merupakan 1000 sinar pedang. Namun sekarang kultivasinya telah melampaui level Zantai Liu Yun sebelumnya, dan dia telah memahami aturan logika pedang. Dengan satu pedang, dia lebih kuat dari yang sebelumnya. Selain itu, pedang panjang ini adalah guilotin, yang aslinya adalah bilah hukuman. Lebih tepat untuk menyebutnya penghakiman. Swiss. Dalam sekejap, sinar pedang yang mengejutkan itu seakan membelah dunia bawah, melintasi langit dan bumi, dan semuanya jatuh pada pria dari klan Gu ini. Klang klang klang. Namun yang mengejutkan Yang Lin Bo adalah pisau itu tidak dapat mematahkan cahaya keemasan di sekitar pria itu. Ketika mendarat padanya, terdengar suara logam berbenturan dan percikan api beterbangan di mana-mana, tetapi tidak patah. Tipuan yang sepele. Kau pikir kau dapat membunuh anakku dengan serangan diam-diam, tetapi kau tidak dapat melakukan apapun padaku. Badanku telah terlahir kembali 7 kali dan akan segera ditempa menjadi badan yang tidak dapat rusiak. Kekuatanmu seperti permainan anak-anak di hadapanku. Pria itu mensibir. Ekspresi Yang Lin Bo tidak berubah. Namun dia mengencangkan cengkeramannya pada pisau panjang itu. Semprul, mengapa aura orang tua ini begitu familiar? Ternyata itu adalah kelompok kutu kupret itu. Pada saat ini, suara pendeta Tao tiba-tiba muncul. Yang Lin Bo bertanya, apa maksudmu? Ajiu pernah berlatih di dunia bawah dan mengajar seorang gadis kecil. Sekarang tampaknya keluarga ini harus berhubungan dengan gadis kecil itu. Pendeta Tao itu menjawab. Yang Lin Bo sedikit tertegun. Maksudmu, mereka punya sejarah dengan Ajiu? Yang Lin Bo ragu-ragu. Dia siap menggunakan jurus pembunuh. Jika pisau itu tidak mempan, maka gunakan saja badan untuk menghancurkannya.
Perang dewa dan iblis akan segera terjadi lagi. Dasar orang tua yang menyebalkan. Setelah Ajiu menghilang, aku mengunjungi tempat lama itu lagi. Gadis kecil itu langsung ditekan oleh kelompok yang disebut sesama suku ini dengan formasi, dan menjadi makanan bagi mereka untuk menempa diri. Jika tidak, aku terburu-buru pergi tahun itu, dan aku harus menekan mereka sendiri. Pendeta Tao itu berkata, dan niat membunuh pun sirna. Mata Yang Linbo juga menjadi dingin. Benar saja, hati manusia tidak bisa dipandang secara langsung, dan orang-orang terdekat seringkali menjadi algojo yang paling kejam. Dengan pemikiran ini, Yang Linbo dengan tegas menyingkirkan pisaunya. Pria itu mengira Yang Linbo tahu bahwa dia bukan tandingannya dan siap untuk mundur. Namun sebelum dia bisa berbicara, Yang Linbo melangkah dengan berat. Ledakan, Dagieng dan tanah melonjak dalam kehampaan dalam sekejap. Darah dan energi sekuat naga, mengaduk kehampaan dan membuat suara gemuruh. Orang-orang di Yellow Springs juga tersentak sesaat. Dagieng itu tak terkalahkan. Seseorang berseru, dan suaranya sangat mengejutkan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti di mana kepercayaan diri Yang Linbo berada. Dagieng itu tak terkalahkan dan menghancurkan aturan langit dan bumi. Orang seperti itu secara alami memiliki modal untuk menjadi sombong. Yang Linbo menatap orang di depannya dengan tenang. Dagieng nirwana, bukan tulang. Kalau begitu mari kita lihat Dagieng siapa yang lebih kuat. Begitu suara itu jatuh, Yang Linbo langsung menyapu dengan pukulan. Gemuruh. Dalam sekejap, langit berguncang dan Yellow Springs bergerak. Seolah-olah langit riyuntuh dan bumi retak. Dan pukulan ini adalah metode Dewa Purba, jatuh ke langit. Bersambung.